在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiaoyan berjalan keluar dari terowongan yang agak gelap, sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit, suara kebisingan yang ramai adalah lagu iblis saat dituangkan ke telinganya, menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ukuran kota Kaisar Hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota Kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat. Bagian dalam, wilayah sudut hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Hal itu bahkan saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu, oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerang saat kita bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangat umum terjadi di wilayah sudut hitam, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiaoyan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Dokter peri kecil sedikit terkejut, senyuman yang mengharukan segera muncul di wajah dokter peri kecil, dia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Ziyan dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati interior kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota Kaisar Hitam untuk lelang skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali dikirim ke telinga mereka dari jalan. Banyak toko besar berdiri dengan rapi di kedua sisi jalan, tanpa terkecuali, toko-toko ini dipenuhi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa lalu lintas dan keuntungan manusia ke kota Kaisar Hitam dalam jumlah besar. Tiga kelompok pria Xiaoyan perlahan berjalan di jalan, tatapan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan memasuki mereka untuk melihat dan bertanya. Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar, oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas. Bahan obat yang dia butuhkan adalah barang yang sangat langka. Meskipun wilayah sudut hitam ini memiliki koleksi yang kaya, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiaoyan melewati dua jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat seperti penthouse yang sangat besar. Toko obat itu bernama Rumah Seribu Obat, ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xiaoyan sejak mereka memasuki kota. Terlebih lagi, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di dalam kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang ke dan dari pintu masuk besar tampak padat. Kutukan berisik berulang kali ditularkan. Xiaoyan berdiri di luar Rumah Seribu Obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan untuk masuk ke aliran manusia. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membelah aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga melangkah ke toko Seribu Obat ini. Kutukan berisik sangat berkurang setelah mereka memasuki Rumah Seribu Obat. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiaoyan bersin dengan keras. Xiaoyan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran.
dia bisa melihat bahwa aula yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak konter transparan, berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter tersebut, apalagi, cukup banyak orang saat ini berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang di wilayah sudut hitam yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah dari bila mereka lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan dengan hanya menelan bahan obat. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan memberi nilai lebih besar pada bahan obat. Bagaimanapun, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memperbaiki bahan obat. Xiao Yan menarik Ziyan saat dia menghirup dalam-dalam melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju meja kristal, tatapannya segera menyapu itu. Rumput angin hijau buah skala angin api. Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di konter dan segera mengidentifikasi mereka. Dia segera menggelengkan kepalanya. Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tapi itu jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan. Memang ada alasan mengapa Black Corner Region mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika ada di luar, hanya bahan obat ini saja pasti akan diperlakukan sebagai harta karun toko. Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama? Dokter peri kecil itu dengan lembut menghela nafas, menjadi master racun. Dia secara alami cukup akrab dengan bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia akan berbicara ketika tawa dikirim dari sisi lain konter. Para tamu, bolehkah saya tahu jenis bahan obat apa yang Anda butuhkan? Rumah Obat Seribu kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam wilayah sudut hitam. Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir. Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapu itu tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi menimbang Xiao Yan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Mister seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiao Yan menjawab dengan suara samar. Tuan, tolong jangan tersinggung, aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2, hanya saja saya merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini, efek obat dan atribut bahan obat semuanya berbeda, orang luar akan kesulitan membedakan mereka, namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini, dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Saya bisa dianggap salah satunya. Apakah Anda memiliki bahan obat ini? Total ada 8 ramuan obat di sini. Rumah 1000 obat, kita memang memiliki 5 yang pertama, namun, harganya sedikit mahal. Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih namun, 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok terlalu sulit untuk ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir, tidak disangka bahkan tempat ini tidak memiliki mereka. Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama, saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia menghitung koin emas yang disimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya, setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari lelang pil obat yang gerbang Xiao pegang saat itu. Xiao Yan memiliki sekitar 4 juta koin emas, saat ini, cukup untuk membeli bahan jamu. Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat ini?
Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum saat dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mengambil bahan obat. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan. Anda punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini, suaranya agak terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka, tetapi saya tidak mengatakan rumah 1000 obat kita tidak memilikinya. Namun, ramuan obat langka dengan tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual. Orang tua itu tertawa. Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, bukan? Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Tuan benar-benar orang yang terus terang, aku akan memberitahumu ini secara langsung. Jika ingin mendapatkan ketiga ramuan jamu tersebut, kamu harus lanjut ke lantai 2 rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai 1, namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai yang sama dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan. Hanya dengan begitu kamu dapat mengambil ramuannya. Orang tua itu dengan lembut tertawa. Dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Oh, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar aturan aneh seperti itu, namun, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba, ketika nilai barang mencapai tingkat tertentu, sulit menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya. Pada saat seperti itu, seseorang harus mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Bolehkah saya tahu jika Mister tertarik untuk pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat? Kelangkaan bahan obat di lantai 2 jauh dari apa yang bisa dibandingkan di sini. Saya pikir 3 bahan obat yang Anda butuhkan dapat ditemukan di atas. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 ramuan obat terakhir sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukannya. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai 2 memiliki barang yang lebih langka. Dia bahkan mungkin dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Orang tua ini akan mengingatkan Tuan di sini, mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan. Kemungkinan besar Anda akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarnya. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dari tingkat ini, maka, senyum di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Namun, dia ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini. Dia samar-samar berkata, pimpin jalan. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Ekspresi hormat segera melonjak ke wajahnya sebelum dia memimpin jalan di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati. Ayo pergi, mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada dokter peri kecil dan Ziyan. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti orang tua itu. Xiao Yan sebenarnya memiliki banyak keingintahuan terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan lelaki tua itu. Lagi pula, bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi alkemis daripada pil obat.